Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kangen itu kodrat alam yang tidak bisa ditolak. Mantan pasti kangen kepadamu, ya. Jadi ya, faktor penyebab kegagalan terbesar ya di dalam proses balikan dengan mantan itu adalah sifat terburu-buru atau tergesa-gesa. Ya, kenapa demikian? Ya, karena itu tadi, manusia selalu memenuhi benaknya, pikirannya dengan hal-hal yang sangat mungkin itu tidak pernah terjadi ya. Jadi yang dia bayangkan, ini kalau mantan tidak segera kembali kepada dia, maka mesti mantan akan jalan dengan orang lain. Mesti mantan akan disentuh oleh orang lain. Itu kan bayangan-bayangan yang kemudian menggerakkan orang untuk sesegera mungkin, secepat mungkin menarik atau berusaha mengembalikan mantan ke sisinya. Satu hal yang tidak pernah orang sadari ya, bahwa manusia itu ya, dia punya kecenderungan kalau suasana hatinya sedang baik, maka apapun yang dilakukan oleh orang, walaupun itu sesuatu yang tidak benar, menurut dia akan jadi baik semuanya kalau suasana hatinya sedang baik. Ini kan orang baru berpisah. Perpisahan itu kan disertai oleh kemarahan, kekecewaan, kebencian ya, belum bisikan-bisikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yang membuat suasana hatinya tidak hanya kepada kita, kepada semuanya menjadi tidak baik. Itu orang-orang di sekitarnya juga tidak sedikit ya yang tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kena marah, kena semprot dan seterusnya. Apalagi kita kan, yang memang terhadap diri kita, dia punya kekecewaan yang besar. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, pasti semuanya akan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, kita berbaik-baik kepada dia, dia akan bilang, kenapa tidak dari kemarin? Ya, kita berusaha menjelaskan segala sesuatunya dengan benar, pasti dia akan bisa menemukan kesalahannya. Ya, kita bersikap manis di depan dia, dia bilang pura-pura dan seterusnya. Nah, itu orang yang suasana hatinya sedang tidak baik, maka semua yang kita lakukan itu akan dinilai salah. Nah, ketika kita tergesa-gesa ya, saat kekecewaannya masih tinggi, emosinya masih tinggi, dan kita berusaha untuk segera masuk kembali ke kehidupannya, itu tidak akan membuat kemarahannya menjadi reda, tidak akan membuat emosinya jadi turun. Yang ada malah tambah marah, yang ada malah tambah emosi. Yang terjadi akhirnya perpisahan yang awalnya mungkin diniatkan hanya untuk memberikan pelajaran lah kepada kita ya, agar menjadi orang yang lebih memperhatikan dia, misal begitu, atau menjadi orang yang tidak terlalu egois,
ya, mementingkan dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri ya. Jadi awalnya mungkin saja perpisahan itu dia niatkan ya sebagai bentuk kritiknya ya, atau sebagai bentuk kekecewaan yang keras begitu kan. Tentu dengan harapan kita cukup peka untuk bisa memahami itu ya, dan kemudian bisa berubah kembali ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang dia harapkan. Atau mungkin juga ya, yang bersangkutan meniatkan itu untuk berpisah sesaat ya, karena dia merasa kelelahan, capek ya, berhadapan dengan satu pertengkaran ke pertengkaran berikutnya, ke pertengkaran selanjutnya. Bahkan sudah tidak ada lagi kata-kata manis, romantis, suasana yang damai, penuh canda, yang ada cuman ribut terus. Maka dia mungkin merasa lelah dan butuh istirahat. Mungkin niat awalnya begitu. Nah, tetapi karena kita tidak membaca timing dengan baik, kita tergesa-gesa masuk, maka yang terjadi emosinya semakin naik. Dan kemudian yang awalnya diniatkan perpisahannya sementara jadi berpisah betulan ya. Itu kerugian kalau tergesa-gesa dalam hal yang seperti ini. Karena itu kan berhadapan dengan situasi yang demikian ya, kita kan harus selalu hati-hati. Karena tadi ini berkaitan dengan hati dan perasaan seseorang kan. Kalau tidak hati-hati, malah salah-salah, itu kita yang akan menyebabkan hubungan tadi menjadi tambah buruk. Jadi berhadapan dengan orang yang sedang panas ya, itu seperti ya orang kalau sedang membakar sampah. Sering ya kita bakar daun-daun begitu kan, atau sampah-sampah di pekarangan rumah. Biarpun sudah sangat berpengalaman kan tetap harus hati-hati, jaga jarak kan begitu ya, karena terlalu jauh tidak efektif, terlalu dekat malah kepanasan dan bisa kena apinya tadi. Nah, itu cara berhadapan dengan orang yang sedang panas, hatinya sedang dipenuhi dengan api ya. Karena itu jangan tergesa-gesa, karena yang tergesa-gesa itu di depan mata yang menunggu semuanya hanya kerugian, karena sifat tergesa-gesa itu datangnya dari setan ya. Dan itu harus kita pahami betul. Nah, adapun kangen ya, kangen itu adalah kodrat alam. Ketika waktunya tiba, kapan waktunya tiba ya? Ketika emosinya mulai menyusut seiring dengan waktu, apinya di dalam hatinya mulai padam ya, kemudian kekecewaannya mulai bisa dijelaskan oleh akal sehatnya sendiri, dan seterusnya. Maka disitulah rasa kangen tadi akan muncul, karena setiap manusia pasti akan merindukan apapun yang pernah dia temui, dia tempati, dia miliki di masa lalunya. Kita kangen dengan rumah yang pernah kita tempati di masa kecil kita ya. Kita kangen dengan teman-teman di masa kecil kita. Bahkan kita kangen dengan film-film yang pernah kita lihat di masa kecil kita, dengan mainan-mainan yang pernah kita mainkan di masa kecil kita ya. Sehingga memang yang namanya kangen, kerinduan itu adalah kodrat alam yang tidak bisa ditolak. Setiap manusia pada momentumnya pasti akan kangen kepada sesuatu yang pernah bersamanya di masa yang lalu ya. Karena itu jangan tergesa-gesa memaksa dia kembali ya, ketika memang
dia belum menginginkan itu. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan at-ta'ani minallahi wal ajalatu minasyaiton. Tenang atau hati-hati itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Ya, karena itu menyikapi kondisi yang demikian tetap tenang ya, karena dengan ketenangan itu kita bisa menentukan langkah dengan lebih hati-hati agar setiap langkah itu menuju jalan kembali dengannya. Bukan setiap langkah justru membuat jarak semakin lebar dengannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.